Selanjutnya kami akan sampaikan sejumlah informasi menarik untuk Anda, di mana yang pertama terkait dengan mantan Menteri Perhubungan dan Menteri Energi serta Sumber Daya Mineral atau SDM Ignatius Jonan yang menghimbau kepada perusahaan BUMN khususnya klaster pangan untuk melihat negara tetangga seperti Jepang dan juga Thailand dalam mengembangkan kedaulatan pangan di negaranya masing-masing. Berbagai persiapan dan pembenahan untuk memperkuat integrasi bisnis pangan terus dilakukan baik dari sisi internal maupun eksternal. Salah satunya adalah benchmarking dan belajar kepada tokoh-tokoh yang sukses melakukan transformasi di berbagai bidang. Mantan Menteri Perhubungan dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Ignatius Jonan, klaster BUMN pangan merupakan klaster yang sangat kompleks karena memiliki regulator serta stakeholder yang sangat beragam. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri sehingga RNI sebagai ketua BUMN klaster pangan harus memiliki daya tahan perusahaan yang kuat. Meski demikian, dalam pengembangan pangan di tanah air, dirinya meyakini akan berjalan berat lantaran sektor pangan tanah air memiliki masalah yang kompleks. Kalau pangan sendiri, kalau klaster ini kan ini menurut saya klaster yang paling kompleks ya, yang dibanding klaster BUMN yang lain, karena stakeholdernya banyak, regulatornya banyak, pemainnya banyak, skalanya mulai dari guram sampai sangat raksasa. Nah, ini tantangan buat Pak Eko dan tim ya, mesti bisa menaruh klaster ini menjadi leading lah ya, mewarnai atau menjadi leading dari pengadaan pangan atau penyediaan pangan untuk bangsa gitu menurut saya. Tapi saya yakin makan waktu sih, tapi mudah-mudahan beliau bisa sih. Bertindak sebagai pembicara dalam webinar bertajuk Kiat Sukses Membangun Budaya dan Organisasi Holding dalam Integrasi Bisnis BUMN Pangan, mantan Menteri Perhubungan dan ESDM Ignatius Jonan memastikan untuk meningkatkan sektor pangan tanah air memiliki tantangan yang besar. Terlebih di tengah pandemi saat ini, sejumlah perusahaan BUMN pangan dipandang tak hanya menghadap masalah internal, melainkan tantangan pasar hingga stakeholder lainnya. Terlebih sektor pangan dipandang memiliki masalah yang kompleks, mulai dari banyaknya regulator hingga banyaknya yang terlibat dalam sektor pangan baik skala kecil maupun besar. Untuk itu diperlukan kerja keras untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang saat ini masih banyak kebutuhan pangan yang berasal dari negara lain alias impor. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.